Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Semoga saja Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan untuk kesempatan kali ini, kami masih akan melanjutkan sebuah kisah misteri yang berjudul Kamar Hotel Angker Part 2. Hari ini akan ada seminar tentang sejarah bulan bahasa. Ia harus segera mandi dan sarapan. Beberapa saat kemudian, telepon berbunyi. Saat itu Zainal sedang mengenakan pakaian. Buru-buru ia mengangkatnya. Halo? Zainal, kita ketemu di bawah ya. Udah disiapin sarapan tuh. Orang-orang juga udah pada kumpul. Oh, oke Dil. Zainal menutup telepon. Ia mempercepat geraknya, mematuk diri di depan cermin. Tak lupa ia juga menyisir rambutnya sampai klimis. Setelah rapi dengan mengenakan batik keemasan, celana bahan dan sepatu pantofel, ia kemudian bergegas ke lobi. Di sana sudah ramai oleh para peserta. Mereka mengambil sendiri makanan yang sudah disajikan oleh pihak hotel. Zainal dan Fadil bergabung satu meja dengan dua peserta lain yang berasal dari Tangerang. Kalian tahu nggak sih, kalau pernah ada pembunuhan di hotel ini? Tanya Santi. Seriusan? Fadil penasaran. Iya, tapi kamar hotelnya dirahasiakan. Nggak ada yang tahu pembunuhan itu terjadi di kamar nomor berapa. Lanjutnya, menurutku hotel ini memang angker, ujar Hilda lalu menyeruput lemon tea. Ya, setiap hotel pasti ada saja penghuni gaibnya. Selama kita tidak mengganggu mereka, aku yakin kita baik-baik saja, timpal Zainal. Ia enggan menceritakan kejadian aneh yang dialaminya semalam. Acara hari itu berjalan sesuai rencana. Ada sesi seminar, perkenalan masing-masing peserta, dan interview bersama para juri. Selepas acara, Zainal kembali ke kamar. Ia sangat lelah setelah mengikuti rangkaian acara seharian. Namun setibanya di kamar, ia heran lantaran kamarnya acak-acakan seperti kapal pecah. Padahal tadi siang ia sudah merapikannya. Lebih parahnya lagi, ada bungkusan makanan ringan yang berserak di lantai. Itu makanan yang sengaja ia bawa dari kampus. Siapa yang sudah memakannya? Tanya Zainal dalam hati. Yang lebih membuatnya kaget, ada jejak kaki berlumur darah di kamar. Jejak itu mengarah ke koridor sebelah kanan. Karena penasaran, ia pun mengikuti jejak kaki tersebut. Tetapi di depan jendela hotel, jejak itu terputus. Dari jendela itu, Zainal melihat ada seorang wanita. Ia sedang asik berenang di kolam renang belakang hotel. Nal, seseorang menyentuh pundaknya. Itu membuat Zainal terkejut bukan main. Ah, ngagetin aja kamu, Dil. Ternyata itu Fadil. Zainal berdecak kesal. Aku boleh tidur di kamar kamu nggak? Tanya Fadil. Emang kenapa kamar kamu? Zainal mengerutkan dahi. Aku nggak bisa tidur, takut setan. Gara-gara waktu siang ada yang cerita korban pembunuhan. Ya elah Dil, gitu aja takut. Zainal melirik jejak kaki di lantai. Anehnya jejak itu sudah tidak ada. Sebisa mungkin Zainal menyembunyikan ketakutannya. Ia tidak mau membuat suasana semakin kacau. Dalam hatinya, ia sebenarnya bersyukur si Fadil mau numpang tidur di kamarnya. Gila, berantakan banget kamar kamu, Nal. Iya nih, maklum lah namanya juga cowok, jawab Zainal. Ia berusaha bersikap seolah tidak terjadi apapun di kamarnya. Malam itu, Fadil tidur di kamarnya Zainal. Mereka tidur sangat nyenyak, tidak ada makhluk halus yang mengganggu mereka. Tepat jam 6 pagi, telepon berbunyi membangunkan Zainal. Sementara itu Fadil masih tidur nyenyak. Dalam kondisi masih mengantuk, Zainal mengangkat telepon itu. Nal, cepat mandi. Sarapan ke bawah ya. Hari ini ada acara presentasi dari masing-masing peserta. Itu suara Fadil dari seberang telepon. Seketika jantung Zainal berdegup kencang. Ia mulai merinding, keringat dingin mulai keluar.
Kantuk itu seketika sirna, berganti dengan rasa takut dan ngeri. Lantas, siapa lelaki yang sedang tidur di sampingnya? Zainal perlahan meletakkan kembali gagang telepon itu. Ia menelan ludahnya sendiri, lalu membalikkan badan. Lelaki yang barusan tidur di sampingnya sudah menghilang. Zainal terperanjat, dadanya turun naik. Segera ia pergi ke kamar mandi. Ia mandi dengan sangat cepat seperti bebek. Kurang dari 10 menit ia keluar dari kamar mandi dan langsung mengenakan pakaian tanpa mematut diri di depan cermin. Penampilan Zainal acak-acakan, dia bahkan belum sempat memasukkan baju kemejanya ke dalam celana. Di tangannya ada sebuah stop map yang berisi bahan untuk presentasi. Wajah Zainal terlihat panik saat ia duduk di meja makan bersama Fadil. "Kamu kenapa?" Fadil heran melihat penampilan temannya yang acak-acakan itu. "Dil, di kamarku ada setannya." "Hah? Serius kamu?" Jelas saja Fadil kaget. "Tadi malam setan itu menyerupai kamu. Dia tidur sama aku." Mendengar pernyataan temannya, Fadil tersedak. Segera ia meminum air putih, kedua matanya sampai berair. "Pelan-pelan, Dil," kata Zainal. Pindah kamar aja kamu," saran Fadil. "Iya nih, aku mau ngomong ke panitianya." "Ya, nanti habis acara kita ke panitia," kata Fadil. Selesai sarapan, mereka berdua kembali ke ballroom untuk mengikuti sesi presentasi. Di sana para peserta sudah berkumpul. Tema presentasi kali ini adalah bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu. Fadil dan Zainal sudah mempersiapkannya dengan sangat matang. Ruangan itu bergemuruh. Para peserta masih mengobrol satu sama lain sebelum akhirnya Pak Denny, ketua pelaksana, berbicara melalui mikrofon. "Selamat pagi semuanya." "Pagi, Pak," jawab mereka serentak. "Baiklah, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan sesi presentasi dari masing-masing peserta. Semuanya sudah siap?" "Sudah, Pak," jawab mereka kompak. Satu persatu mereka melakukan presentasi, sampai akhirnya tibalah giliran Zainal yang maju ke depan. Ia menayangkan beberapa slide PowerPoint yang sudah disimpannya dalam flash disk. Awalnya semua berjalan dengan lancar, namun di tengah-tengah presentasi, Zainal melihat ada hal aneh di antara bangku peserta. Ada sesosok wanita dengan kepala penuh darah sedang duduk di antara para peserta. Wanita itu melihat ke arah Zainal dengan tatapan datar. Zainal tidak bisa menahan diri, ia menunjuk ke tengah-tengah bangku para peserta sambil menampakkan wajah ketakutan. "Setan! Ada setan!" teriak Zainal membuat para peserta panik. Mereka berdiri lalu mencari objek yang ditunjuk Zainal. Semua harap tenang. Pak Denny naik ke atas panggung. "Pak, ada setan! Itu, Pak!" Zainal terus menunjuk ke tengah-tengah bangku peserta. Wanita itu masih duduk di sana. "Mas, tolong ambilkan air," pinta Pak Denny pada salah satu panitia. Air dalam botol itu dibacakan doa-doa oleh Pak Denny. Ia lalu membasuhkan air tersebut pada wajah Zainal. Seketika saja wanita yang dilihat Zainal menghilang. Ia mulai tenang, tapi nafasnya masih terengah-engah. "Gak apa-apa. Semua peserta duduk kembali di tempat masing-masing. Kita akan lanjutkan presentasinya," ujar Pak Denny. Zainal dituntut turun dari panggung, lalu diberi minum air doa-doa. "Kamu gak apa-apa?" tanya Pak Denny sambil menatap wajah Zainal yang masih tercengang dengan penampakan makhluk mengerikan tadi. "Tadi ada cewek yang wajahnya penuh darah, Pak. Di sana, dia duduk di sana," tunjuk Zainal. "Nal, kamu kenapa?" Fadil menghampirinya. "Setan, Dil. Hotel ini ada setannya." "Pak, tolong Zainal dipindahkan kamarnya," pinta Fadil. "Iya, Pak, kamar saya ada setannya." "Itu cuma halusinasi kamu saja. Gak ada setan di sini," Pak Denny menyangkal. "Saya tetap mau pindah kamar, Pak." "Ya sudah, nanti saya coba carikan yang mau bertukar kamar sama kamu ya." Doni, salah seorang peserta, mau bertukar kamar dengan Zainal. Malam itu, ia mengajak Fahri, teman satu kampusnya, untuk menginap di kamar nomor 111. Bukan untuk diskusi materi presentasi, melainkan untuk bermain jai langkung. Mereka berdua memang suka dengan hal-hal gaib.
Kebetulan Doni sudah tahu mengenai kabar pembunuhan di hotel ini. Kemarin malam, ia sudah main jailangkung di kamarnya, tapi tidak terjadi apapun. Saat diumumkan siapa yang ingin bertukar kamar dengan Zainal, jelas saja Doni senang. Dia mau coba main jailangkung di kamar itu. Kamu tahu kalau roh itu bisa membantu kita, ujar Doni. Lampu kamar dimatikan, mereka hanya menyalakan lilin. Bantuan kayak gimana? Fahri penasaran. Orang-orang main jalangkung buat dapetin nomor togel. Nah, kalau aku beda. Bedanya? Kamu tahu kan, kalau di kampus aku naksir banget sama si Diana. Cantik, montok pula. Doni menyeringai. Lanjutnya, nah, kalau di kamar ini ada rohnya, aku mau minta bantuan agar si Diana naksir juga sama aku. Fahri mengangguk-ngangguk. Masuk akal juga sih. Doni lalu mengeluarkan jailangkung dari dalam tasnya. Jailangkung itu terbuat dari batok kelapa yang digambar bentuk wajah dengan spidol permanen, baju bekas dan 2 batang kayu. Di ujung kayu jailangkung itu berbentuk runcing, entah kenapa dibuat seperti itu. Keduanya langsung memegang batang jailangkung sambil mengucap mantra yang Doni dapatkan dari internet. Jailangkung, jailangkung, di sini ada pesta setan. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Bantulah kami wahai jailangkung. 5 kali mereka mengucap mantra, tapi tidak terjadi apa-apa. Lilin pun masih menyala dengan tenang. Gak ada Don, percuma. Udah, aku balik aja ya. Fahri bosan. Ya udah deh. Doni menyalakan kembali lampu kamarnya dan meniup lilin. Jam 12 malam Doni mendengkur, dia tidur dengan sangat nyenyak. Lampu dimatikan. Yang menyala hanya lampu tidur, jailangkung tadi masih tergeletak di lantai, bersama lilin yang sudah padam. Namun, tiba-tiba lilin itu menyala kembali dengan sendirinya. Jailangkung bergerak seperti ada yang menggeserkannya, lalu seketika berdiri dengan tegak. Jailangkung itu melayang di tengah temaramnya cahaya lilin. Dari langit-langit kamar, muncul suara seorang wanita menirukan mantra jailangkung yang diucapkan Doni. Jailangkung itu semakin mendekat. Kini ia melayang di atas Doni yang sedang tidur nyenyak. Pagi hari, bel kamar Doni berbunyi. Dia kesiangan. Fahri sudah menelponnya berkali-kali, tapi tetap tidak diangkat. Sekarang pintu itu digedor keras oleh Fahri. Dia heran kenapa Doni tidur sangat pulas. Sebentar lagi akan ada UKBI, uji kemahiran bahasa Indonesia, dan Doni pasti akan telat. Don, bangun Don. Fahri terus menggedor pintu itu sekuat tenaga, namun tetap tidak ada jawaban. Ia lalu pergi ke lobi, meminta bantuan petugas hotel untuk membukakan pintu kamar Doni. Fahri takut ada hal buruk yang terjadi pada temannya itu. Anehnya, saat Fahri kembali dengan membawa seorang petugas hotel, kamar Doni malah sudah terbuka. Doni tampak sedang mematut diri di depan cermin. Don, buat aku panik aja kamu. Ayo buruan, kita udah telat ini, sergah Fahri. Doni tidak menjawab, dia tetap menyisir rambutnya di depan cermin. Don, sabar Ri. Ini aku lagi siap-siap. Akhirnya Doni bersuara, nada bicaranya datar dan tidak seperti biasanya. Fahri melirik lantai, mencari jailangkung yang mereka mainkan semalam. Dan ternyata sudah tidak ada. Fahri menyuruh petugas hotel untuk pergi. Don, jailangkungnya mana? Desis Fahri. Ada di tas aku. Oh ya udah, yuk buruan. Udah pada mulai ujian tuh. Oke, timpal Doni. Ia mengambil pensil dan penghapus dari dalam tasnya. Di ruang ujian, Doni tidak mengerjakan satu soal pun. Ia memandangi lembar soal dengan tatapan kosong. Tangan kanannya menggenggam pensil. Semakin lama genggamannya semakin kuat. Pensil itu pun patah, membuat Fahri yang duduk di sampingnya terkejut. Kamu kenapa Don? Bisik Fahri. Gak apa-apa. Doni menggelengkan kepala. Dia mengambil kembali pensil yang sudah patah. Fahri melongokkan kepala. Ia melihat lembar jawaban temannya itu. Kok masih kosong? Kamu sakit? Aku bingung mau jawab apa. Doni menoleh ke temannya.
Tampak kedua bola mata Doni merah. "Kamu begadang ya? Mata kamu merah?" "Iya, semalam aku nggak bisa tidur," jawab Doni. Akhirnya Fahri membantu temannya. Diam-diam ia menukar lembar jawaban, lalu mengerjakan soal milik Doni. Tidak lama berselang, Doni beranjak dari tempat duduknya. Ia izin untuk pergi ke toilet. Di dalam toilet, Doni hanya berdiam diri saja di wastafel, memperhatikan wajahnya sendiri di depan cermin. Seorang lelaki lalu masuk ke dalam toilet itu. Lelaki itu tak lain adalah Harry, si resepsionis. Ia tidak memperhatikan seseorang yang sedang berdiri di depan cermin, karena Harry sudah tidak tahan ingin buang air kecil. Sobat Misteri Sunyi Mencekam, masih ada satu part lagi yang tidak boleh Anda lewatkan, yaitu bagian akhir dari sebuah kisah misteri yang berjudul Kamar Hotel Angker. Dan juga jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.